Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1021 sampai bab 1025. Yang Guan tertawa. Taolin, sepertinya kamu belum membuat banyak kemajuan selama bertahun-tahun. Aku benar-benar sedikit kecewa. Apakah ini masih penyihir Pulau Bela Diri terkenal yang sama dari saat itu? Hahaha, setelah tertawa keras, Yang Guan berbalik dan pergi, langsung menuju akhir surga. Tuan Pulau, apa kabar? Omi sibuk bertanya, bahwa kekuatan pejabat yang juga mengejutkan Omi, melampaui Tuan Pulau terlalu banyak. Namun, Tuan Pulau buru-buru berkata, cepat, Omi, ayo pergi. Tuan Pulau, sebaiknya Anda menarik napas dulu. Saya pikir Anda agak tidak bisa bertahan sekarang. Tidak, cepat pergi. Yang Guan ini telah memukul teratai salju kristal es akhir surga selama ini. Dia tiba-tiba muncul di kaki gunung akhir surga. Dia pasti terkait dengan masalah ini. Jika Yang Guan tahu bahwa kamu mencuri dan mengkonsumsi teratai salju kristal es, dia pasti tidak akan melakukan apapun padamu. Segera pergi. Ah, pergi. Aduh, Omi menyelamatkan Tuan Pulau Die dan Ye ke kota di kaki gunung tempat kapal terbang itu berada dengan kecepatan api. Bagaimana kabar penguasaan pulau, Tuan? Anda, semua orang yang melihat Tuan Pulau tampak lemah dan muncul dengan panik. Potong omong kosong dan keluar dari sini. Kerumunan naik ke kapal terbang dan terbang dalam sekejap mata. Setelah terbang menjauh, Tuan Pulau juga merasa lega dan berkata, Yang Guan itu, kekuatan telah meningkat pesat dibandingkan dengan saat itu. Saat itu aku bukan tandingannya. Sekarang, hehe, bahkan lebih sedikit pertandingan. Aku baru saja melawannya dengan telapak tangan. Aku menghancurkan 5 meridian. Apa? Omi terkejut. Tuan Pulau benar-benar telah menghancurkan 5 meridian. Tuan Pulau tersenyum. Itu masih bagus. Jika saya belum pernah mengambil cacing kaisar sebelumnya, saya khawatir setengah dari meridian seluruh tubuh saya akan hancur. Tuan, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Anda mengambil inisiatif dengan gerbang kehancuran surga? Jin Daois bertanya, aku juga bertarung dengan Master Gerbang Akhir Surga. Tapi aku tidak melakukan banyak kerusakan dengan melawannya. Yang berharap bertemu dengan Yang Guan yang cabul ini. Orang ini bukanlah orang yang baik ketika dia masih muda. Tapi sayangnya, dia terlalu kuat. Dan di dunia ini, hanya Wan Fatian peringkat nomor 1 yang bisa menghukumnya. Kepala desa pemula Lin Bai bertanya, Tuan, mungkinkah Wan Fatian masih hidup? Entahlah. Mungkin dia sudah lama meninggal. Sayangnya. Sayang sekali. Bahkan seseorang yang begitu terkenal saat itu pada akhirnya tidak sebanding dengan harapan hidup. Sayang sekali. Selama berabad-abad, siapa yang bisa tetap hidup? Tidak peduli berapa banyak yang dipupuk. Itu hanya untuk mengakhiri kematian. Baiklah. Jangan ganggu aku. Aku perlu mengambil napas. Bagus. Semua orang tidak lagi mengganggu Tuan Pulau Bela Diri. Memungkinkan dia untuk beristirahat dengan baik. Su Mei Qian berbisik. Omi, apakah sudah ada informasi tentang Mu Qianji? Tidak. Tapi setidaknya satu hal yang pasti. Mu Qianji belum dibunuh oleh Master Gerbang Akhir Surga. Dan sangat mungkin dia masih hidup. Tetapi tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Dan Tuan Pulau telah menilai bahwa dia mungkin berada di tempat tersembunyi menyembuhkan luka-lukanya. Itu bagus. Lalu kemana kita akan pergi sekarang? Haruskah kita pergi ke Kekaisaran Kera Air dan mencarinya lagi? Tidak perlu. Banyak hal telah terjadi begitu lama. Jika Mu Qianji tidak mati dia pasti berada di suatu tempat penyembuhan. Jika dia mati dia tidak akan bisa mengambil mayat di Kekaisaran Kera Air. Jadi tidak ada gunanya pergi ke sekitar Kera Air. Sekarang kita hanya bisa diam-diam menunggu kabar. Berharap dia tiba-tiba muncul suatu hari nanti. Saudara Omi, saya percaya bahwa keberuntungan Mu Qianji memiliki takdirnya sendiri. Tidak mungkin dia akan mati dengan mudah. Tetapi bakatnya sebagus milik Anda. Omi menggelengkan kepalanya. Beberapa hari kemudian, kapal terbang itu mendarat di Pulau Bela Diri. Tuan Pulau segera memasuki keadaan tertutup. Omi tidak lagi repot dan terbang kembali ke kota Wangjing Kekaisaran Yanhuang. Di kota Wangjing, Omi juga siap untuk tenang dan mempelajari Dao Bela Diri. Sehingga dia bisa segera memasuki puncak kesempurnaan agung alam persatuan. Istana kota Wangjing wilayah menjadi Omi. Dan dia adalah penguasa tempat itu. Jadi para mitra Omi itu memiliki kehidupan yang cukup mudah.
Meskipun Omi adalah kaisar kota Wangjing, Omi tidak perlu melakukan apa-apa. Omi tidak perlu melakukan semua ini. Karena selama tidak ada yang bisa melampaui kekuatan Omi, dia akan bisa mengatur tempat ini dengan mantap. Omi juga tidak perlu mengelola mata pencaharian masyarakat atau apapun. Karena keluarga-keluarga di Kekaisaran Yan Huang, masing-masing mengelola pemerintahan yang berbeda, memiliki bakat khusus mereka sendiri untuk mengelolanya. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan Omi adalah kekuatan sendiri. Tentu saja, sesekali, Omi akan punya waktu untuk memanggil orang-orang terkuat dari keluarga itu untuk datang dan duduk, membuat bubble tea, bertukar seni bela diri, serta menyatukan situasi berbagai provinsi dan mengenal orang-orang. Itu saja. Selain itu, karena Yan Qiang belum pernah kembali, Omi mengirim orang untuk mencari tahu. Setelah beberapa bulan, orang yang dikirim untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi kembali. Yang mulia, ada berita tentang Yan Yu. Mengatakan, setelah mantan Kaisar Yanlong merebut kekuasaannya, kerabat Yanlong mengevakuasi kota Wangjing. Dan saat itulah Yan Wanton meninggalkan kota Wangjing. Namun, karena ketidaksenangan yang disebabkan oleh beberapa keluarga ketika Yanlong mengklaim kaisar saat itu, beberapa keluarga melihat bahwa Yanlong telah kehilangan kekuasaan dan melakukan beberapa tindakan membantai kerabat Yanlong. Ledakan. Omi menamparkan meja, seolah-olah dia sudah menebak sesuatu. Siapa yang melakukannya? Yang mulia, saya belum selesai. Beberapa keluarga melakukan kekerasan terhadap klan Yan. Tapi itu bukan alasan mengapa Yan Yu meninggal. Menurut penyelidikan kami, Yan Yu dibunuh oleh 42 pangeran ketika dia diusir dari kota Wangjing. Apa? Omi sangat marah. 42 pangeran terlalu berlebihan. Yanlong sudah jatuh. Dia benar-benar membunuh saudara pemerintahannya. Saya benar-benar tidak tahu mengapa orang-orang seperti itu melakukan hal seperti itu. Namun juga, dia adalah saudara ayahnya. Dan akhirnya dia akan bersatu sedikit. Di mana 42 pangeran itu? Omi bertanya dengan marah. 42 pangeran. Yan Lin telah ditangkap oleh kami dan berada di penjara surgawi. Omi berkata dengan marah bahwa dia ke sini. Dan selain itu, bawa Yanlong ke sini juga. Iya, beberapa menit kemudian, Yanlong tiba di aula besar. Aula besar ini, yang dulunya miliknya. Betapa akrabnya. Sekarang telah berganti tuan 2 kali. Haha, Kakak Tang. Apa yang kamu cari untukku? Yanlong, beberapa bulan yang lalu, aku mengirim seseorang untuk menemukan putramu. Yan Yu, apakah kamu tahu tentang ini? Yan Xiah. Oh, jangan terlalu mengingatnya. Yanlong berkata sembarangan. Dia memiliki begitu banyak putra dan putri. Di mana dia bisa peduli? Setelah kejatuhannya, putra, putri, dan wanitanya semuanya diusir dari kota Wangjing. Yanlong juga bahkan tidak berpikir untuk mencari mereka. Pria ini sepertinya tidak memiliki kehangatan keluarga atau perasaan orang lain. Tapi itu normal. Yanlong telah naik tahta untuk jangka waktu yang lebih lama. Ada tumpah anak-anak. Dan bahkan lebih banyak tumpah wanita haram. Terlalu banyak wanita dan anak-anak. Daripada memiliki kasih sayang untuk mengusik. Yanlong telah ditemukan. Tapi sayangnya, yang saya dapatkan hanyalah berita bahwa dia sudah mati. Apakah Anda tahu siapa yang membunuhnya? Yanlong menghela nafas sedikit. Putra dan putri saya itu. Sejak mereka diusir dari kota Wangjing, saya sudah bisa memperkirakan masa depan mereka. Ketika saya masih dalam posisi ini, mereka adalah pangeran dan putri bangsawan. Mereka pasti melakukan banyak hal hegemonik. Ketika saya naik tahta, tidak ada yang berani menjangkau mereka. Begitu saya kehilangan kekuatanku, hari-hari mereka bisa dibayangkan. Jadi saya tidak perlu tahu. Saya bisa menebaknya. Omi berkata, Yan Yu dibunuh oleh Yan Lin. Yan Lin, berapa banyak pangeran yang dia inginkan? 42. Omi menatap kosong. Sial. Bagaimana Yan Lun bisa seperti ini? Jika dia dibunuh oleh orang luar, tidak ada yang perlu dikatakan. Selain dibunuh oleh saudaranya sendiri. Itu terlalu mengerikan. Yanlong akhirnya muncul dengan ekspresi hati yang dingin. Sambil tetap sangat marah. Aku sudah meminta orang-orang menangkap Yanlong dan akan segera dikawal ke sini. Aku tidak akan melepaskan orang yang membunuh saudaraku. Yanlong memejamkan mata dan berkata dengan sedih. Jangan khawatir. Putra seperti ini memang harus mati. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Omi tidak mengatakan apapun. Segera setelah itu, mantan 42 pangeran, Yan Lin, dikawal ke aula. Yan Lin melihat bahwa ayahnya, Yanlong, juga ada di sana. Dan berteriak dengan panik. Ayah, selamatkan aku. Ayah, ini Lin, selamatkan aku.
Diam! Yan Long berteriak. Yan Lin berteriak ketakutan. Ayah, selamatkan aku. Mereka ingin membunuhku. Yan Long mengamuk. Yan Long, kamu benar-benar mendinginkanku. Saat itu ketika aku naik tahta. Tidak apa-apa bagimu untuk berkolusi satu sama lain. Aku tidak mengira aku akan jatuh dan kamu akan berkolusi satu sama lain untuk membunuh saudara mengalahkanmu yang nakal. Ayah, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Wanita jalang itu sendiri yang tidak tahu bagaimana berperilaku. Hah, Yan Long menamparkan Yan Lin. Sudah kali ini. Tapi dia masih memarahi Yan menginginkan wanita jalang. Ayah, oh, aku salah. Ayah, selamatkan aku. Kamu anak pemberontak. Kamu benar-benar tidak bisa diperbaiki. Sia-sia bakatmu masih bagus. Sayangnya, kamu terlalu sampah. Pergi menemani ibumu. Ledakan. Yan Long menamparkan Yan Lin sampai mati. Omi memerintahkan orang-orang untuk membawa tubuh Yan Lin pergi. Omi berkata, Yan Long, aku benar-benar minta maaf membiarkanmu melakukannya sendiri. Saudara Tang, kata-kata apa ini? Yan Long, aku bertanya sekali lagi padamu sekarang. Apakah kamu masih memiliki niat untuk kembali ke tahta ini? Aku bisa menyerahkan kursiku padamu kapan saja. Haha, terima kasih saudara Tang atas kebenaranmu. Tapi sayangnya, sekarang dunia tahu bahwa kamu adalah orang terkuat di Kekaisaran Yan Huang. Dunia hanya mematuhimu. Tahta ini pada dasarnya hanyalah kursi virtual. Seseorang tanpa kekuatan absolut duduk di posisi ini tanpa kekuatan apapun. Dunia hanya mematuhimu. Dan tidak ada gunanya kamu menyerahkan tahtamu. Dan tidak perlu orang-orang mematuhiku. Aku di sini sekarang. Di bawah pengasuhanmu. Dan aku menjalani kehidupan yang bebas. Karena itu masalahnya. Aku tidak akan memaksakan diri. Omi tersenyum tipis. Seorang kaisar pada dasarnya adalah eksistensi tertinggi. Jika ada seseorang yang lebih tinggi darinya di atasnya, itu tidak disebut seorang kaisar sama sekali. Jika Yan Long benar-benar menerima tahta yang diberikan oleh Omi, maka Omi akan menjadi kaisar di belakang layar di mata dunia. Dan semua orang masih akan tahu bahwa Omi adalah orang yang benar-benar memegang kendali. Tepat pada saat ini, salah satu anak buahnya datang untuk melaporkan. Yang mulia. Apa itu? Ada seorang pria jelek di luar istana yang mengatakan dia ingin bertemu denganmu. Ada banyak orang yang ingin melihatku. Pria ini telah mengatakan selama berbulan-bulan bahwa dia ingin bertemu denganmu. Dan dia bilang dia orang yang Yan. Apa? Lalu kenapa tidak dibiarkan masuk? Yang mulia. Para penjaga yang gerbang menjaga semuanya mengenal 40 pangeran sejak saat itu. Jelek itu bahkan tidak terlihat seperti Jadi para penjaga mengusirnya setiap saat. Biarkan dia masuk. Segera setelah itu, monster jelek memasuki aula utama. Booster jelek ini jelas cacat. Dan benar-benar jelek. Namun, Omi masih menilai sekilas dari matanya bahwa dia adalah Yan nakal. Yanxi, Omi, akhirnya aku bertemu denganmu. Pria jelek itu berteriak. Ini, Omi, ini aku. Aku dianiaya oleh Yan Lin. Tapi aku memiliki kehidupan yang hebat dan tidak mati. Tapi sayangnya, aku telah berubah menjadi monster jelek ini. Sejak kabar duelmu dengan Wang Qi menyebar, aku datang ke kota Wangjing. Tapi sayangnya, para penjaga bahkan tidak mengenalku. Dan meskipun aku berada tepat di luar istana, aku belum bisa melihatmu. Ya Tuhan, ini benar-benar kamu. Bagaimana kamu bisa? Yan Lin meracuni saya. Saya selamat dari keracunan. Setelah itu seperti ini. Omi meraih bahu Yan Qiang dan tertawa. Kamu belum mati. Hebat. Mengira kamu sudah mati. Itu tidak benar. Aku baru saja menyelidiki Yan Lin membunuhmu dan menangkap Yan Lin di sini. Ayahmu secara pribadi menembaknya mati. Yan Qiang tercengang. Tidak. Kebetulan sekali. Yan Lin baru saja ditembak mati. Yan Qiang. Jangan khawatir. Aku akan meminta Qi Sueyun mentraktirmu. Dia akan mentraktirmu begitu dia tiba. Jika tidak berhasil lagi, aku akan memperlakukanmu dengan seni penyembuhan. Percayalah padaku. Memehaemem. Yan dengan menyeka air matanya karena kegembiraan. Di sebelahnya, Yan Long juga sangat tertekan. Dia baru saja menembak Yan Lin sampai mati dan Yan ingin kembali hidup-hidup. Tidak akan kembali membayangkan lebih awal seperti Yan Lin juga benar-benar kembali beruntung. Nasib buruk. Omi memerintahkan untuk mengirim Qi Sueyun untuk mendetoksifikasi Yan Qiang. Dia disebabkan oleh keracunan. Lebih mungkin menemukan Qi Sueyun untuk menyembuhkannya. Hari-hari Omi di kota Wangjing terselesaikan. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Omi mencapai puncak alam persatuan setiap hari. Dan selain berlatih seni bela diri, dia bersenang-senang dengan beberapa pacar. Sayangnya, fantasi Omi untuk melangkah ke puncak alam persatuan tertunda.
Jenius yang tak terhitung jumlahnya berhenti di sini. Jika tidak, tidak akan ada hanya 29 puncak di seluruh dunia. Setiap pembangkit tenaga listrik puncak yang masuk pasti akan menjadi peristiwa sensasional bagi seluruh dunia. Dan sejauh ini, dunia ini tidak memiliki siapapun yang melangkah ke puncak selama lebih dari 40 tahun. Selama 3 tahun terakhir, Omi juga telah menunggu kabar dari Mu Qianji. Namun sayangnya, belum ada kabar dari Mu Qianji. Sebaliknya, dia mengetahui berita lain. Kaisar tua Apkar telah meninggal. Omi menghela napas dan berkata, pergilah jauh-jauh. Kaisar tua Apgar ini adalah salah satu dari 29 puncak. Omi memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Yaitu, dia telah melihatnya sebelumnya ketika dia melewati Apgar kekuasaan ini dalam perjalanan kembali ke Kekaisaran Yanhuang setelah terbangun dari pulau yang sepi. Dengan cara ini, 29 puncak dunia menjadi 28 puncak. Sudah 3 tahun. Dan terlepas dari penelitian saya yang menyoroti, saya tidak pernah menginjakkan kaki di puncak. Jadi bagaimana saya bisa melakukan itu? Omi berpikir dengan tenang sendirian. Mungkin cara Omi salah. Tuan pulau sebelumnya telah mengatakan bahwa untuk melangkah ke puncak, yang utama adalah resonansi pikiran. Meskipun Omi duduk di istana setiap hari dan memiliki banyak waktu, dia tidak dapat menciptakan resonansi spiritual apapun. Omi memanggil semua orang. Omi, ada apa? Semua orang memandang Omi. Omi memandang semua orang dan berkata, aku sudah meneleponmu hari ini untuk memenuhi sesuatu. Kamu bilang, saya tidak dapat melangkah ke puncak. Dan bahkan terasa seolah-olah saya akan berhenti di level ini. Perasaan yang membuat saya takut. Pada saat ini, Yanlong sibuk berkata, Saudara Tang, meskipun Anda masih muda, Anda harus memperhatikannya. Jika Anda berhenti di tingkat ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan, maka tidak akan ada ruang untuk dianugerahi di masa depan. Seperti saya, berhenti di tingkat kedua, dan masih sampai sekarang. Anda harus mempertimbangkan solusi dengan cepat. Saya menelepon Anda hari ini. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda memiliki saran bagus. Tentu saja. Jangan mengatakan kata-kata seperti pergi bertualang. Pada tahap hidup saya ini, petualangan tidak berguna. Itu harus beresonansi dalam pikiran, 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Semua orang yang setuju dengan kepala. Mereka belum mencapai tingkat kekuatan Omi. Mereka tidak punya nasihat yang sama sekali. Hanya Yanlong yang berkata, Saudara Tang, kamu salah. Kamu masih perlu berlatih. Tetapi tidak dalam seni bela diri. Tetapi dalam pikiran. Kakak Yanlong, maksudmu, Saudara Tang, Anda membutuhkan pengalaman spiritual. Petualangan spiritual. Bagaimana petualangan spiritual? Saya tidak tahu bertahan. Namun, Anda mengalami sesuatu yang menciptakan banyak perasaan spiritual. Dan kemudian, mungkin Anda menerobos. Hal yang paling saya rindukan adalah saya tidak selalu bisa bersekolah di White Cloud High School sejak awal. Jika itu dapat membantu Anda menerobos, mengapa tidak? Anda sekarang berada dalam posisi lemah lagi, dan perasaan lagi mungkin sangat menakjubkan. Jika tidak, melangkah ke puncak tidaklah mudah. Omita dalam diam. Bagaimana dia bisa mengalami kelemahan sekarang karena dia begitu kuat? Tapi, satu hal yang benar tentang Yanron, mengalami kelemahan lagi mungkin benar-benar menyentuh spiritual yang berbeda. Fiu, biarkan aku berpikir sejenak. Apa yang harus dipikirkan? Lupakan saja identitasmu. Lupakan saja keahlian seni bela dirimu. Lupakan segalanya. Dan alami kelemahan lagi. Aku berjanji. Bahkan jika kamu tidak bisa melangkah ke puncak, itu akan banyak membantu. Jika tidak, tidak ada maksud bagimu untuk tinggal di kota Wangjing untuk waktu yang lama. Misalnya, aku sudah menjadi seorang kaisar di kota Wangjing begitu lama. Tapi selain berkencan dengan sekelompok gadis harem, aku belum memperbaiki apapun. Dao, ya. Saudara Omi, Yanlong ada benarnya. Lupakan saja identitasmu. Lupakan saja tentang seni bela diri. Lupakan segalanya. Kami akan menunggumu kembali dengan lancar. Omi, coba saja. Ini dianggap sebagai pengalaman spiritual. Kita tinggal di kota Wangjing. Jangan khawatir tentang itu. Semua orang membujuk Omi untuk melakukan petualangan spiritual. Baiklah. Kalau begitu aku akan mendengarkan kalian. Mulai besok, aku akan melupakan identitasku. Keterampilan seni bela diriku, melupakan segalanya, dan kembali ke nol. Semoga sukses. Kalian semua pulang hari ini. Mulai besok, lupakan aku. Bagus. Setelah semua orang pergi, Omi terus menghipnotis dirinya sendiri. Lupakan identitasmu. Lupakan keahlian seni bela dirimu. Lupakan segalanya. Di tengah malam, Omi berjalan keluar dari istana. Matanya tidak fokus.
lalu berjalan melintasi jalan. Keluar dari Lookout City, lalu ke gunung yang dalam. Lupakan siapa saya. Omi terus bergerak maju di gunung sendirian, mengikuti garis lurus, mendaki gunung-gunung tinggi ketika dia bertemu mereka, berenang di atas danau ketika dia bertemu mereka. Singkatnya, terus-menerus menghadapi apapun yang dia temui. Semua bergerak maju dalam garis lurus, tanpa jalan memutar, dan tidak pernah berhenti. Dengan cara ini, Omi berjalan dan berjalan selama 6 bulan. Selama 6 bulan ini, Omi tidak pernah berhenti. Dia sendiri tidak tahu kemana dia pergi. Pakaiannya tertiup angin dan hujan, dan rambutnya panjang seperti binatang buas. Pada saat itu, Omi berhenti, dan saat ini, dia sedang berdiri di jalan raya. Setelah 6 bulan berjalan, Omi sepertinya benar-benar lupa siapa dia. Di mana tempat ini? Siapa saya? Mengapa saya di sini? Don berteriak pada dirinya sendiri, merasa seolah-olah semuanya baru dan tidak terlihat. Dia benar-benar telah melupakan segalanya. Tidak berpura-pura, tetapi sungguh. Karma. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah mobil yang melaju kencang menabrak Omi dan tiba-tiba mengeluarkan suara pengereman. Ledakan. Namun, meski remnya tajam, Omi masih terlempar keluar dari mobil. Dua wanita turun dari mobil, seperti siswi. Ya Tuhan, aku menabrak seseorang, kata salah satu wanita. Kakak, kenapa seorang pria tiba-tiba datang entah dari mana? Entahlah. Jadi bagaimana sekarang? Naik ke sana dan lihat apakah ada gas yang tersisa. Aku tidak berani. Kamu naik. Aku juga tidak berani. Kalau begitu panggil polisi. Pada saat itu, Don yang pingsan bangkit, lalu melihat sekeliling dan melihat kedua wanita itu. Ah, kedua wanita itu berteriak. Kakak, apakah itu berubah menjadi hantu? Jangan konyol. Sepertinya tidak mati. Salah satu dari mereka yang disebut saudara perempuan sedang sibuk berjalan. Hei. Apa kabar? Orang yang menelepon saudara bertanya. Tetapi Don Omi kotor seperti pengemis yang menggali sampah. Omi memandang adik cantik ini dengan bingung. Hei, pengemis kecil. Kamu baik-baik saja. Gadis lain dengan kelas yang lebih muda muncul. Orang-orang, itu sudah menjadi pengemis kecil. Bukan pengemis kecil mengapa gaun seperti itu. Dan sebenarnya di kilometer bahaya tinggi. Dia tidak tahu bahayanya. Yang bernama suster berkata kepada Omi. Siapa namamu? Don Omi menenangkan. Di mana saya dan bagaimana saya bisa berakhir di tempat ini? Omi telah benar-benar menghipnotis dirinya sendiri dan melupakan dirinya sendiri. Kecuali hari itu, ketika Omi menerobos dirinya sendiri, siapapun yang alam bawah sadarnya hanya akan melihatnya. Tetapi pada saat itu akan menunjukkan bahwa Omi telah melangkah ke puncak. Jalan menuju puncak tidak begitu mudah untuk diambil. Kakak, dia tidak akan dianggap konyol, kan? Terserah. Ayo kita keluarkan dia dari sini sebelum dia ditabrak mobil lain. Tapi, dia sangat kotor. Ru, apa bedanya jika dia kotor? Skenario terburuknya adalah menukar mobilnya. Juga, oke, bawa dia keluar dari sini. Omi dibantu masuk ke dalam sedang. Yang bernama Sister mengemudi. Yang bernama Ru duduk di kursi penumpang. Dan Don Omi duduk di barisan belakang. Barisan belakang memandang mobil dengan bingung. Hei, kamu benar-benar tidak tahu siapa kamu lagi. Kan? Entahlah, apakah kamu menderita amnesia? Saya tidak tahu. Tetapi pikiran saya mengatakan kepada saya bahwa saya harus melupakan siapa saya. Pikiran, bisakah kamu berbicara? Akan. Dan apakah Anda tahu di mana keluarga itu tinggal? Entahlah, jika Anda tidak tahu apa-apa, bagaimana kami bisa membantu Anda? Tidak perlu membantuku. Baiklah. Kalau begitu aku akan memanggilmu roh. Terserah, roh kecil. Namaku Zhang Jing. Dan dia adalah saudara perempuanku bernama Sun Xiaoru. Oh, kenapa tidak nama belakang yang sama? Oh, bukan saudara perempuan sejati. Kedua keluarga kita sangat dekat. Kita tumbuh bersama. Aduh, roh kecil. Mengapa kamu begitu kotor? Entahlah, yang disebut. Mengapa kamu tidak tahu apa-apa? Ketika kamu ditanya apakah kamu menderita amnesia, kamu tidak mengalami amnesia. Ini benar-benar bukan amnesia. Lupakan saja Ru. Ayo bawa dia kembali ke kota dulu. Dalam perjalanan kembali ke kota, mulut Omi terus terlindungi. Lupakan identitas. Lupakan segalanya. Siapa aku? Kedua gadis itu dibingungkan oleh Omi. Orang aneh macam apa? Turun dari jalan raya. Mereka kembali ke sebuah kota. Tentu saja Omi tidak mengenal kota ini. Roh kecil. Sekarang kita berada di kota. Mau kemana? Entahlah. Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa. Entahlah. Apa yang harus kita lakukan? Saudari, ini tidak seperti dia sengaja mencoba mengandalkan kita. Ketika Zhang Jing mendengarnya,
Dia mengeluarkan segepok uang $100 dari dompetnya dan berkata, ambil ini. Lebih dari 10.000. Itu cukup bagimu untuk hidup sebentar. Ini. Uang, alam bawah sadar Omi mengatakan kepadanya bahwa itu adalah uang. Tetapi alam bawah sadar menghapus identitasnya. Alam bawah sadar itu benar-benar hal yang aneh. Ya, ambillah. Oh, terima kasih. Omi mengambil alih. Kemudian, Zhang Jing dan Xiao Rou pergi dengan mobil mereka. Omi berdiri di jalan. Perasaan Omi saat ini agak mirip ketika dia pertama kali melintasi kota Linjiang. Dia tidak tahu apa-apa tentang kota modern ini. Pikiran bawah sadar Omi telah membawa kembali ke keadaan ini. Dan mungkin inilah pikiran di mana semuanya menjadi nol. Dan ketika dia memiliki wawasan, dia akan membuat terobosan. Pada saat ini, Zhang Jing, yang baru saja pergi, memundurkan mobil itu lagi. Zhang Jing memandang Omi dan berkata tanpa daya, lupakan, masuk. Hei, kalian kembali lagi, ujar Omi. Tepat setelah Zhang Jing mengendarai mobil itu pergi, dia melihat di kaca spion bahwa Omi berdiri di jalan dengan segepok uang di tangannya. Memperkirakan dan kesal. Jadi dia memundurkan kemudian mobil itu kembali. Masuk. Omi masuk ke dalam mobil dan tampak seolah-olah dia berada di bawah belas kasihan pengaturan orang lain. Lalu melihat keluar secara membabi buta. Mobil melaju ke sebuah villa. Ayo turun. Oh, di mana ini? Ini rumahku. Rumahmu ah. Kamu bisa tinggal di rumahku dulu. Jangan khawatir. Hanya aku dan Ru yang tinggal di rumahku. Pengurus rumah tangga datang sekali dan orang tuaku jarang tinggal di rumahku. Oh, terima kasih. Omi dengan sopan memasuki ruang tamu. Ru itu menundukkan kening. Kakak, kamu terlalu baik. Lihat dia. Dia masuk tanpa kesopanan sama sekali. Kamu benar-benar akan membiarkan pria asing, dan tidak diketahui asalnya, tinggal di villa kami ya. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya membiarkan dia tinggal di rumah karena saya melihat terlihat kesepian dan tidak berdaya. Dan dia tidak terlihat seperti orang jahat bagi saya. Kak, lupakan saja. Lebih baik selalu waspada. Ngomong-ngomong, kita pergi ke sekolah besok. Apa yang akan kamu atur untuknya? Biarkan dia tinggal sendirian di villa kita. Entahlah. Mari kita bicarakan besok. Berjalan ke ruang tamu. Omi sedang duduk di sofa. Menyentuh sofa kulit seolah-olah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Roh kecil. Aku harus membuat kesepakatan denganmu sekarang. Kamu tinggal di rumahku untuk saat ini. Kamu harus mengikuti aturan. Kamu tidak naik ke atas. Kamu hanya bisa tidur di kamar di lantai bawah. Dan kamu tidak pernah memiliki pikiran buruk tentang kami. Jika tidak, aku harus mengusirmu. Omi tersenyum. Jangan khawatir. Aku tidak tertarik pada kalian. Yang ditekankan bernama Xiao Rou berkata, hei, kamu tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Rasanya sangat menyakitkan untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Kamu adalah orang yang tidak tertarik pada kami. Aku tidak tahu itu terlalu menyakitkan. Omi menyentuh kepalanya. Tapi aku benar-benar tidak tertarik pada kalian. Kamu, lupakan. Zhang Jing sibuk menghentikan Ru. Mereka adalah dua wanita cantik besar. Tidak tertarik oleh satu orang. Rasanya seperti itu harga diri mereka. Tetapi, mereka takut bahwa mereka benar-benar tertarik pada mereka. Pada saat ini, di kota Wangjing yang jauh, Xiao Meng dan yang lainnya sedang duduk bersama, memegang insang mereka. Sayangnya, sudah setengah tahun. Aku tidak tahu bagaimana keadaan saudara Omi sekarang. Apakah pengalaman spiritualnya sudah berakhir? Omong kosong. Jelas tidak. Jika sudah berakhir, maka dia pasti kembali. Xiao Meng, kenapa kamu tidak menggunakan teknik peretasanmu dan mencari elemennya? Tidak. Saudara Omi sedang dalam petualangan spiritual. Mungkin dia secara tidak sadar sudah melupakan dirinya sendiri. Akan buruk jika kita dengan gegabah mengganggu alam bawah sadarnya. Baiklah. Mari kita tunggu dia perlahan-lahan. Aku yakin dia akan sukses paling lama dalam setahun. Di beberapa kota yang jauh, Omi berbaring di sebuah kamar di lantai bawah dan mandi. Setelah itu, Omi menyisir rambut, yang sekarang panjang, dan tentu saja, mengganti pakaiannya, yang disediakan oleh Zhang Jing. Kemudian, Omi keluar dari kamar. Wah, Kak, lihat. Yang bernama Ru menunjuk ke arah Omi dan terkejut. Zhang Jing juga tercengang saat melihat Omi. Sebab, setelah Omi dibersihkan, dia tidak lagi terlihat seperti pengemis kecil. Dia ternyata sangat tampan dan memiliki rambut panjang, yang sangat retro dan merusak. Hei, pengemis kecil, aku tidak mengira kamu cukup tampan. Omi tersenyum dan berkata, terima kasih. Zhang Jing juga merasakan suasana yang sedikit berbeda. Sebelum Omi menjadi pengemis kecil, suasananya tidak sama. Sekarang Omi tiba-tiba katak berubah menjadi seorang pangeran.
Sehingga ketiga orang itu adalah pria dan wanita yang agak kesepian. Kakak, besok kita berangkat ke sekolah. Bagaimana rencanamu untuk mengatur pengemis kecil ah? Ah, aku belum. Ru kecil hehe tersenyum. Kakak, pengemis kecil itu sangat tampan. Bagaimana kalau kita membawanya ke sekolah dan kemudian menggunakannya sebagai tamengmu? Jadi lalat yang menyebalkan di sekolah itu tidak akan datang untuk mengganggumu. Ru, apa idemu yang jorok ini? Kenapa kamu tidak membiarkan dia menjadi tamengmu? Kak, aku tidak memiliki pelamar sebanyak kamu. Selain itu, dengan kecantikanku, orang tidak percaya bahwa aku akan jatuh cinta padanya. Ayo, maksudmu kamu lebih cantik dariku bukan kamu? Ah, Kak, jangan menggelitikku. Maafkan aku. Mereka berdua mengabaikan Omi dan membuat keributan di sofa. Mereka berdua mengenakan rok pendek. Dan kadang-kadang mereka secara tidak sengaja memelihara bagian dalam kecil mereka. Jika tersembunyi, itu benar-benar membuat hidung orang berdarah lurus. Omi mengingatkan. Dua wanita. Celana dalammu terlihat. Ah, keduanya berteriak dan berdiri. Pengemis kecil. Kamu. Omi tersenyum. Jangan salah paham. Aku tidak punya pikiran jahat tentangmu. Aku hanya mengingatkanmu agar kamu tidak dipandang. Jangan datang. Ini tidak seperti ada orang lain di sini selain kamu. Siapa lagi yang akan melihatnya selain kamu? Omi menunjuk ke Mastiff di puncak tangga dan berkata, anjing ini baru saja menatapmu. Mastiff bahkan tidak mengenali anjing itu. Xiao Rou segera memerintahkan Mastiff itu dan memerintahkan. Zuang besar, lihat pengemis kecil itu sedikit dan lihat apakah dia masih berani menatap matanya secara acak. Mata Mastiff Tibet itu menatap Omi, penuh kewaspadaan. Lalu mundur saat dia melakukannya. Xiao Rou dan Zhang Jing sama-sama tampak bingung dan berkata, Zuang besar, ada apa denganmu hari ini? Sudah kubilang untuk memberikan sedikit pelajaran. Kamu tidak mendengarkan ah. Omi memandang Mastiff Tibet dan berkata, kemarilah. Mastiff Tibet mendekati Omi dengan waspada. Seolah-olah tidak berani melawan perintah Omi. Omi menyentuh Tibetan Mastiff dan tersenyum. Belum pernah melihat anjing sebesar itu sebelumnya. Ya, menarik. Xiao Rou tertegun dan berteriak. Hei, Dajang, sudah kubilang untuk memberikan sedikit pertunjukan yang tidak kamu ketahui ah. Omi menamparkan kepala Mastiff Tibet dan berkata, keluarlah dan jaga pintunya. Mastiff Tibet berlari ke pintu dengan panik. Ini kak. Lihat ini. Dajang bahkan tidak mendengarkanku lagi. Kenapa ini terjadi? Entahlah. Kekuatan besar sepertinya takut pada roh kecil itu. Pengemis kecil. Apakah kamu melakukan sesuatu pada Bigger? Nona. Tidak. Terima kasih telah menerima saya. Saya menghargainya. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu, saya akan membantu. Dao, apakah kamu tahu seni bela diri? Seni bela diri. Entahlah Omi menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu coba meninju meja. Aduh, Omi berjalan di samping meja kopi. Yang terbuat dari papan setebal lebih dari 10 cm. Kayu solid murni. Harganya tidak boleh rendah. Dan ada banyak pola yang diukir di sekitarnya. Ledakan. Omi menggenggam tangan di atas meja kopi. Meja kopi itu hancur oleh tinju Omi. Ah! Zhang Jing dan Xiao Rou sama-sama terkejut. Begitu banyak kekuatan. Kenapa kamu begitu kuat? Saya tidak tahu. Monster macam apa kamu? Tidak heran pria besar itu membuatmu takut. Entahlah. Omi menggelengkan kepalanya. Saat itu, Ru hehehe tertawa. Kakak, kami telah menemukan harta karun. Apa itu? Kak, pengemis kecil itu sangat kuat. Ayo bawa dia ke sekolah besok. Biarkan dia menjadi tamengmu dan lihat apakah orang-orang itu masih berani melecehkanmu. Itu tidak baik. Apa yang buruk tentang itu? Pengemis kecil. Kami sangat baik padamu. Maukah kamu menjadi perisai saudara perempuanku? Don bertanya. Apa artinya menjadi tameng? Kaulah yang menyamar sebagai pacar kakakku. Sehingga pria lain tidak berani melecehkan adikku. Omi berkata. Tapi, aku tidak tertarik pada adikmu. Jadi bagaimana aku bisa menjadi pacarnya? Ru kecil menatap. Hei, kata-kata dari Zhang Jing juga malu. Sibuk berkata, Ru kecil, kamu tahu bahwa roh kecil dia tidak normal. Mengapa kamu masih banyak bicara kepadanya? Ru kecil tersenyum. Pengemis kecil, karena kamu tidak tertarik pada saudara perempuanku, maka kamu bisa menjadi perisaiku. Omi berkata, kalau begitu, lebih baik aku menjadi tameng adikmu. Pengemis kecil, kamu. Ru kecil sangat marah sehingga dia ingin melompat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Omi bangun. Alam bawah sadar Omi membuatnya bangun untuk latihan paginya. Jadi, Omi perlahan berlatih di taman pagi-pagi sekali. Tetapi gerakan yang dia latih sangat lambat. Seperti bermain taiji.
Tapi itu bukan taiji besar. Omi tidak tahu gerakan apapun. Itu semua adalah alam bawah sadar. Pengemis kecil. Ini masih pagi sekali. Baiklah. Sarapan diantarkan. Setelah sarapan, ikut kami ke sekolah. Kamu akan menjadi tameng adikku mulai sekarang. Bagus. Setelah sarapan, Omi masuk ke dalam mobil. Zhang Jing tidak berdaya. Dia tidak menginginkan perisai. Itu semua karena Ruo harus melakukannya. Dia harus membawa Omi ke sekolah bersamanya. Omi duduk di dalam mobil. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Secara tidak sadar adalah semacam mengikuti arus perasaan, mengikuti perkembangan alami. Dan, Omi selalu merasa, semua ini, itu adalah deja vu. Seolah-olah pernah mengalami hal serupa. Pikiran Omi, dalam keadaan deja vu ini, secara bertahap mengalami beberapa perubahan. Segera, tibalah waktunya untuk tiba di sekolah. Ternyata itu adalah tempat yang disebut sekolah menengah Yunxi. Ketika di pintu masuk sekolah cepat, Ru sibuk berkata, "Kakak, hentikan mobilnya." "Untuk apa?" Zhang Jing menghentikan mobilnya. "Dao, Kak. Siapa anak laki-laki yang kamu lihat berjalan di pintu masuk sekolah?" "Omong kosong. Song Ze, Ru kecil. Apa yang kamu inginkan?" Xiao Ru Heheli tersenyum dan berkata kepada Omi, "Pengemis kecil, pernahkah kamu melihat anak laki-laki yang masuk di pintu masuk sekolah? Lihat, namanya Song Chul. Dia salah satu pengganggu yang melecehkan saudara perempuanku secara teratur. Sekarang ditunjukkan kepada kami keberanianmu dan ditunjukkan pada adikku jika aku salah dalam merekomendasikanmu untuk menjadi tamengnya." "Oh, bagus." Omi tidak terlalu meyakinkan. Semuanya berjalan mengikuti arus. Keluar dari mobil dan menuju ke pria Song Ze itu. Lagu Ze itu adalah salah satu pengganggu sekolah. Mengamuk di sekitar sekolah. Dan bahkan salah satu pengejar Zhang Jing. Omi berjalan ke belakang Song Ze. Tidak mengatakan apa-apa. Dan tiba-tiba menendang pantat Song Ze. Ledakan, Song Ze segera menerjang ke depan. Seolah-olah seekor anjing ganas sedang mengunyah kotoran. F***, siapa itu? Lagu Z terbakar. Namun, sebelum dia bisa memuatnya, tiba-tiba, Song Chul merasakan sesuatu yang terangkat. Song Chul tidak bisa berbalik. Tidak tahu siapa yang tergantung di belakangnya. "Ruput, siapa yang tergantung di belakangku?" teriak Song Chul. Omi berkata, "Jangan melecehkan Zhang Jing di masa depan. Rumput kamu F***, lepaskan aku. Sepertinya kamu sudah mati tidak menyesal. Apakah aku mengubahmu? Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan memotongmu." Ledakan. Omi memukul Song Ze di belakang kepala. Song Ze langsung pingsan. Omi melemparkannya ke tanah dan kembali ke mobil. Zhang Jing takut menyebabkan penonton dan pergi ke tempat parkir dengan panik. "Pergilah mengikuti tes. Kak, kamu melihatnya. Pengemis kecil itu sangat galak." "Ru, akankah Song Ze dibunuh?" Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.